Cukup kita mengetahui satu hadis, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya akhwan, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wallahi Abu Hurairah tatkala akan menceritakan hadis ini pingsan 10 kali. Hadis ini adalah hadis yang paling berat bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Bagi seorang ulama, hadis yang paling berat bagi seorang santri, hadis yang paling berat bagi seorang dai. Oleh karena itu tatkala dulu Abu Hurairah yang beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau kepingin meriwayatkannya, setiap kali beliau ingin menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Dan itu terjadi sampai 10 kali, baru kemudian Allah menguatkan hatinya, yakni untuk bisa meriwayatkan hadis ini kepada orang-orang yang menjadi murid beliau, yang kemudian hadis itu sampai kepada kita. Hadis ini adalah hadis dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi thalathah. Sungguhnya yang pertama kali akan diselesaikan urusannya nanti pada hari kiamat ada 3 orang. Yang dalam sebagian riwayat hadis yang lain, hadis ini dengan lafaz inna awwala man tusu'ira bihin naru yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan kaum mukminin nanti pada hari kiamat ada 3 orang. Nomor 1, tidak ada kaitannya dengan kita, seorang mujahid yang tatkala dia berjuang di jalan Allah, tatkala dia berperang di jalan Allah, padahal jihad adalah amalan yang paling agung, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ketiga ini adalah orang yang dermawan, orang yang sangat kaya raya, yang diberikan harta yang sangat luas oleh Allah. Dia sangat dermawan dalam berbuat kebaikan, tapi dia pun bernasib masuk neraka tatkala dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa rajulun. Rasulullah bersabda wa rajulun, dan seseorang ta'allamal ilma, yang dia mempelajari ilmu. Dan sudah sering kita katakan ya akhwan, bahwasanya lafaz ilmu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya adalah ilmu agama. Rajulun ta'allamal ilma, seseorang mempelajari ilmu agama. Wa 'allamahu, lalu dia mengajarkannya. Dia menjadi seorang syekh, dia menjadi seorang ustaz, dia menjadi seorang dai, dia menjadi seorang muballigh. Dia adalah orang yang menyampaikan ilmu agama. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu, lalu dia didatangkan nantinya pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah memperkenalkan, memaparkan kepada dia nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, lalu dia pun mengetahui nikmat tersebut. Qala, dia mengatakan, yani fama, Allah berfirman mengatakan kepada orang tadi, fama fa'alta fiha, lalu apa yang engkau lakukan dengan semua nikmatku wahai hambaku? Qal, maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh, ya Allah, saya belajar ilmu dan saya mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an untukmu. Maka Allah mengatakan, kadzabt, engkau berdusta. Dalam sebagian riwayat hadis ini, wa qala al-malaikatu kadzab, para malaikat semuanya pun mengatakan engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim, engkau mempelajari ilmu untuk disebut sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari, engkau membaca Al-Qur'an hanya ingin disebut sebagai qari. Wa qad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Engkau di dunia dulu telah menjadi orang alim, engkau telah dipanggil ustadz, engkau telah disambut, engkau telah dihormati sebagai seorang yang mengajarkan agama. Engkau diberi gelar qari, engkau memang dihormati sebagai orang yang membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Waqad qil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kata Rasulullah, summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengannya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka ditarik pada wajahnya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wallahi ya akhwan, bahwasanya mempelajari ilmu agama adalah jalan yang tercepat menuju surga, tapi tergelincir dalam niat adalah jalan tercepat menuju neraka. Jadi
posisi kita adalah pada posisi yang sangat rawan. Apabila ini kita lurus dalam niat, dalam mempelajari agama Allah, dalam menyampaikan agama Allah, maka fabushra, kabar gembira bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, kabar gembira bagi orang-orang yang mempelajari agamanya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi tatkala itu harus hancur dengan rusaknya niat, maka hati-hati dengan sabda Rasulullah ini, bahwasanya mereka adalah termasuk orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga hati kita dari rusaknya niat. Dan insyaallah pembahasan ini kita teruskan pada pertemuan depan biidznillah subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.